Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aji Dwi Nugroho Pasai dari kelas manajemen 6 pagi G. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi kuliah perpajakan tentang PPh, pajak penghasilan, pasal 21. Untuk itu kalian simak video ini dengan seksama dan sampai habis agar kalian tentunya memahaminya. Let's go. Oke, untuk pertama kali sebelum memasuki pengertian PPh pasal 21, alangkah baiknya kalian harus mengetahui apa itu PPh. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan setiap tahun kepada negara. Pajak ini dikenakan kepada setiap peserta wajib pajak yang memiliki penghasilan. Jadi untuk kalian semua yang sudah memiliki penghasilan setiap tahunnya wajib dikenakan pajak. Lalu apa sih tujuan dari PPh itu sendiri? PPh bertujuan untuk memenuhi kepentingan negara dan akan kembali kepada rakyat. Jadi nantinya hasil dari PPh akan digunakan untuk keperluan warga negara. Istilahnya itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk kalian jangan sampai lupa bayar pajak bagi kalian sudah yang berpenghasilan. PPh sendiri memiliki banyak jenisnya. Namun pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 21 saja. Apa sih itu PPh pasal 21? Mungkin kalian sudah paham atau belum? PPh pasal 21 ialah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Jadi PPh pasal 21 itu sifatnya hanya untuk perorangan saja, bukan untuk kelompok. Untuk selanjutnya, dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK.010 2016 dan 102 PMK.010 2016. Yang keempat, peraturan dan perundang-undangan lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Pada pelaksanaannya sendiri biasanya merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016. Oke, selanjutnya yaitu peserta wajib pajak PPh pasal 21. Di antaranya yang pertama, pegawai atau karyawan. Yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun ataupun tunjangan hari tua. Yang ketiga, bukan pegawai atau biasa disebut freelance atau pekerja lepas yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, seperti contohnya ialah tenaga ahli, seniman, olahragawan, penasehat, pelatih, dan masih banyak yang lain lagi. Yang keempat yaitu anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama. Yang terakhir, kelima, peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, seperti contohnya yaitu peserta perlombaan, peserta rapat ataupun sejenisnya, dan peserta kegiatan yang lainnya. Biasanya kan di dalam sebuah perlombaan itu pasti ada sebuah hadiah. Nanti hadiahnya itu tersebut akan ditarikin pajak, ataupun kegiatan semisal seminar pengisinya itu nantinya dapat dikenakan pajak juga.
Oke, untuk selanjutnya pada PPh pasal 21 biasanya terdapat juga pemotongan pajak yang biasanya dilakukan oleh atasan ataupun bos atau apalah gitu, yang diantaranya yang pertama pemberi kerja, kedua bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang ketiga yaitu dana pensiun, BPJS, tenaga kerja dan lain-lain. Biasanya nantinya dipotong untuk biaya pensiun tua nanti ataupun BPJS nanti. Yang keempat WPOP atau wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dan melakukan pembayaran berupa gaji, honorer, fee, dan pembayaran lainnya sehubungan pekerjaan. Yang kelima penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang melakukan pembayaran honor, hadiah, penghargaan dalam bentuk apapun. Seperti contohnya di dalam sebuah kegiatan perlombaan kan pastinya ada panitia. Lalu nanti panitia tersebut bertugas untuk mengatur semua hadiah, baik itu potongan pajak ataupun yang lainnya. Selanjutnya untuk dasar pengenaan pajak PPh pasal 21 diantaranya yaitu yang pertama penghasilan kena pajak atau PKP yang berlaku bagi pegawai tetap dan pensiunan yang gajinya melebihi 4.500.000 per bulan. Yang kedua penghasilan per hari melebihi 450.000. Jadi untuk kalian yang berpenghasilan per hari melebihi 450.000 dapat pula termasuk dalam dasar pengenaan pajak. Oke, untuk selanjutnya adapun komponen perhitungan PPh pasal 21 yang terdiri dari pertama penghasilan bruto atau yang biasa disebut penghasilan kotor, yang kedua penghasilan tidak rutin seperti contohnya bonus, THR ataupun lembur. Jadi buat kalian yang sudah bekerja di sebuah perusahaan nantinya akan mendapatkan bonus, THR ataupun lemburan, nantinya bisa menjadi komponen perhitungan pajak PPh pasal 21. Dan yang ketiga iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayar oleh perusahaan. Yang keempat pastinya tentunya jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja dan sebagainya yang lain-lain. Untuk selanjutnya tarif pajak penghasilan PPh pasal 21 yaitu sebagai berikut. Yang pertama wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta dikenakan sebesar 5% dari penghasilan tersebut. Yang kedua wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan sebesar 5% dari penghasilan tersebut. Yang ketiga wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan sebesar 25% dari penghasilan tersebut. Dan yang terakhir yang keempat penghasilan tahunan di atas 500 juta dikenakan sebesar 30% dari penghasilan tersebut. Untuk catatan, untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai apa itu PPh pasal 21. Semoga dengan penjelasan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang pajak ya. Dan untuk kalian yang sudah berpenghasilan, jangan sampai lupa membayar pajak selalu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.